momentum dan kelembapan konstan dengan berbagai ketinggian ini maksudnya, ya kan? Jadi di struktur PBL atau Planetary dari boundary layer itu didominasi proses-proses yang sebenarnya sangat dinamis di situ, ya, sangat dinamis. Banyak sekali sebenarnya proses-proses cuaca yang berpengaruh di situ di LBA. Ya. Nah, sekarang kita membahas mengapa LBA ini penting, ya kan? Seperti pada gambar ini kan juga terjadi proses pembentukan awan konvektif, ya kan? Itu terjadi juga di LBA, ya. Di mana LBA ini merupakan tempat atau bagian yang hampir semua pemanasan masuk, pemanasan matahari masuk ke atmosfer, ya kan? Jadi dikatakan kalau LBA ini sangat-sangat rumit karena proses-proses permukaan tanah, ya kan? Ya, dibilang sangat turbulen tadi bisa, ya kan? Pertukaran panas dan kelembapan antara permukaan dan atmosfer berlangsung di lapisan batas, ya kan? Jadi ada energi kinetik, ya, gerakan-gerakan perbedaan panas, ya kan, harus dihamburkan kemana-mana. Itu merupakan wilayah lapisan batas atmosfer. Jadi nanti ada perbedaan ketinggian pada saat cuaca cerah, pada saat hujan, pada saat ketutup awan, pada saat siang hari, pada saat pagi hari, pada saat malam hari itu berbeda semua, ya kan? Biasanya yang minimal itu pagi atau malam atau bahkan siang yang terjadi hujan atau ketutupan awan itu biasanya, ya kan? Nah, kita di sini kita belajar untuk perbandingan PBL dan atmosfer bebas, ya. Di lapisan batas itu sifat turbulen terjadi secara terus-menerus, kontinu. Sedangkan di atmosfer bebas itu terjadi pada kedalaman yang tipis pada awan konvektif, ya kan. Jadi biasanya kalau atmosfer bebas itu kan tinggi puncak awan biasanya sampai berapa? Tinggi puncak awan itu ya bisa 3 kilo, 4 kilo, ya kan. Itu sudah dari puncak, bahkan itu hanya pada awan-awan yang istilahnya bisa awan menengah, bisa awan tinggi, ya kan? Karena awan menengah aja tinggi dasarnya ada 3.000 meter. Berarti daerah situ atau tinggi puncaknya dari awan CB, ya. Jadi tidak di atmosfer bebas masih apa ya istilahnya belum bukan belum sih, artinya ya tetap dinamis tetapi tidak sedinamis yang ada di lapisan batas. Kemudian gesekan itu lebih besar dari gesekan di atmosfer bebas, jelas ini, ya kan, sangat besar gitu. Gesekan antara satu dengan yang lain, ya kan, partikel-partikel aerosol dan sebagainya, debu, ya, garam-garaman itu banyak sekali di LBA ini. Sedangkan di atmosfer bebas itu lebih kecil dari gesekan di lapisan batas. Dispersi, ya, sebenarnya pencampuran berlangsung cepat di lapisan bebas jelas. Sedangkan di atmosfer bebas itu divisi molekulernya kecil. Kemudian angin, profil angin itu memiliki profil angin yang logaritma, artinya apa ya, sangat dominan di situ profil anginnya, ya, sangat dinamis. Sedangkan di atmosfer bebas itu profil anginnya geostropik, jadi lebih ditekankan ke apa namanya, geostropis itu, jadi tidak memiliki pengaruh dari berbagai macam ini gaya, ya. Artinya kalau di atmosfer bebas itu kayak geostropis, ya kan. Sedangkan di logaritmik itu di lapisan batas atas itu banyak sekali yang berpengaruh, gitu, ya kan. Artinya seperti itu, profil anginnya itu masih
dinamis, masih dipengaruhi oleh gaya-gaya lain, ya kan. Kemudian transport vertikal didominasi oleh turbulensi, sedangkan di atmosfer bebas itu didominasi oleh angin rata-rata. Angin rata-rata itu bisa jadi angin rata-rata saat monsun, ya. Ketebalan 100 hingga 3 km ya, sampai 3 km jadi variasi diurnal, biasanya secara lokal, sedangkan ketebalan yang atmosfer bebas itu 8 sampai 18 kilo. Yang variasinya itu sebenarnya maksud variasi kecil itu kalau di atmosfer bebas itu variasinya itu sebenarnya seperti misalnya monsun. Nah, seperti itu. Kalau monsun masih bisa, ya kan, masih bisa, ataupun pengaruh angin, profil angin geostrofik yang lain. Tapi kalau untuk di lapisan batas itu banyak sekali variasi. Selain variasi diurnal, juga misalnya pengaruh-pengaruh angin misalnya dari 925, ya kan, 925, ataupun batasnya kan 850 milibar itu kan. Angin monsun bisa masuk, ya kan, ataupun angin pada saat ketinggian 10 meter. Nah, itu variasinya sangat kompleks sih di lapisan batas dibanding di atmosfer bebas. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang ini garis batasnya 1 kilo. Tadi saya kasih 3 kilo, space 3 kilo itu artinya ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau cuaca cerah sampai 3.000 meter, ya kan, itu. Tapi ada beberapa penelitian yang hanya sampai 2.000 atau 1.500 gitu. Jadi ini kita kasih space 3.000, ya. Nah, ini untuk gambar seperti ini polar region yang ada di kutub, temperate region itu yang ada di lintang menengah, dan ini di daerah tropis, ya, jelas berbeda. Berbagai ketinggian juga berbeda, ya. Di atas lautan variasi ketinggian PPL atau LBE itu berubah dan lebih stabil karena di lautan itu bersifat untuk lambat menerima panas dan lambat untuk melepaskan panas. Jadi lambat. Sedangkan di daratan itu variasinya lebih cepat dan lebih cepat berubah karena lebih cepat melepaskan panas dan lebih cepat untuk menyerap panas. Ya. Jadi LBA itu di high, artinya di atas H itu di atas high itu PPL cenderung lebih rendah di pusat tekanan tinggi karena kan proses divergensi, ya, di high ini. Di high ini kan high ya, yang ini high, ya kan. High ada mild, ada low, ya. Di high itu PPL cenderung lebih rendah di pusat tekanan tinggi dikarenakan proses divergensi. Divergensi itu apa? Penyebaran, ya kan. Konvergensi itu dia mengumpul. Kemudian di atas L, PPL cenderung lebih tinggi, ya kan. Jadi umumnya karena proses updraft puncak dari PPL yang sangat sulit dideteksi. Sebenarnya di daerah seperti di polar region ini sangat pendek ininya, apa, karena kan bumi kita itu sebenarnya bulat, ya kan. Ketinggian atmosfer di daerah tropis dengan di daerah kutub itu sangat berbeda, ya. Di daerah tropis, daerah khatulistiwa itu sekitar 8 sampai 18 kilo. Sedangkan di semakin ke high itu semakin rendah, ya kan. Semakin rendah ketinggiannya. Jadi kalau misalnya terjadi yang daerah ketinggian 23.000 feet di daerah temperate itu sudah merupakan
eh, apa namanya, bentar ya, kompor, bentar ya, halo, masih ini ya, standby ya. Siapa? 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 Sorry, ada gangguan teknis sebentar. Kemudian kalau untuk di daerah tropical region, yang daerah kita saja lah, 25.000 feet itu merupakan daerah terendah dari HEC, dari ketinggian yang ada di tropical, sedangkan 25 HEC itu sudah terlalu tinggi di polar daerah kutub. Ya. Ini HEC itu artinya low mid HEC itu artinya pada waktu dasar dari pembentukan region dari rendah, sedang, dan tinggi. Ya, ini ada penjelasan gambarnya yang tadi itu PBL-nya, ya, PBL-nya. Jadi ini LBA-nya ketinggian LBA maksudnya. Ya, di daerah region artinya di daerah kutub, di daerah lintang menengah maupun di daerah tropis itu sangat berbeda, ya kan? Kalau di daerah rendahnya di daerah tropis itu batasnya 6.500 feet, ya kan, sama. Sedangkan di daerah mid atau tengah itu berbeda sudah ya, 20.000 feet di daerah tropis, di daerah sedang itu 16.500 feet, sedangkan di daerah polar itu 13.000 feet, ya. Dan semakin berubah ketika pada ketinggian LBA di daerah tropis, ya, dasarnya itu 25.000 sampai 60.000 feet, ya. 60.000 feet itu berapa meter kira-kira? Kalau 450 meter kan 1.500 feet, ya kan? Sedangkan 3.000 meter itu 3.000 meter itu berapa ya? Berapa feet kira-kira kali 3? 9.000 feet ya? Ya, 9.000 feet. Kira-kira berapa ini? 45.000 feet itu kalau 450 sekitar 15.000 feet ya. 15 kilo ya kalau 45.000 feet ya. 15 kilo ya. Siapa? Ya, 15 kilo. Nah, itu ketinggian dari, artinya di sini ketinggian dari beberapa region artinya low, high, low, mid, dan high aja ya. Jadi artinya di sini dari berbagai tipikal ya. Kalau di daerah, sebenarnya di daerah tropis dengan di daerah lintang tinggi maupun kutub itu daerah LBA-nya sangat-sangat berbeda juga, ya kan? Lebih kompleks di daerah tropis sebenarnya, karena gangguannya lebih banyak di situ. Ya. Kemudian apalagi? Oh, ini gambaran dari struktur dari planetari boundary layer ya. Ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Dan ini adalah tugas ya. Carilah peristiwa atau gangguan yang mempengaruhi kondisi LBA, kemudian uraikan dan jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Ya. Itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Yang di gambar Ya, Mas. 3 itu saya masih agak bingung sedikit, Pak. Oh, yang ini ya, yang ini ya. Ya. Yang gambar 3 itu loh, yang ada di tropis, kemudian mid latitude, kemudian di polar. Iya, ini kan, Iya, Pak. yang ini kan.
Ini kan Iya Pak, betul. yang polar region ini ya. Kalau dilihat kan itu di ketinggian bawahnya yang 6.500 feet itu, kalau dilihat Mm-mm. dari tropis kemudian mid latitude kemudian polar itu kan sama Pak. Ketinggian dasar awan itu sama Pak. Dan apakah itu gambarnya memang betul seperti itu atau bagaimana Pak? Saya masih Mm, kurang paham. mm-mm. Oh ya, ketinggian dasar memang gini, Mas. Kalau ketinggian dasar awan, ketinggian dasar awan di daerah polar, mid, di daerah daerah yang menengah dan tropis itu low-nya dianggap sama, ya kan, dianggap sama. Karena ini kan sudah dari apa rulernya dari masuk ruler, rule-nya dari WMO itu kan sudah ada aturannya nih Mas. Jadi ketinggian dasar awan itu dianggap sama di sini. Nah untuk artinya di sini perbedaan antara polar maupun kita perbedaan antara polar aja ya, polar dengan tropis ya, dengan tropis atau pokoknya tropis dengan yang lain gitu ya, tropis dengan yang lain. Dan tropis itu lebih kompleks. Jadi begini, uh, ketinggian dengan troposfer itu juga berbeda ya. Jadi berbeda di polar dengan yang di polar ataupun di mid ataupun yang di daerah tropis. Artinya kan struktur bumi. Nah, bumi itu kan kalau kita melengkung itu sebenarnya atmosfer itu semakin itu semakin pendek gitu loh. Semakin pendek. Jadi seperti saya uh, rumah yang ada tiangnya semakin melengkung gitu loh ya. Jadi yang tegak makin tegak paling tinggi itu daerah tropis yang paling tinggi gitu. Dan di situ jelas ketinggiannya sangat berbeda, lebih tinggi daerah tropis dibandingkan di daerah polar ataupun yang bintang menengah gitu. Ini ketinggian menurut ketinggian dari masing-masing ke atmosfernya di lapisan troposfernya maksudnya itu dari penjelasan ini ya. Troposfer dari artinya gini dalam kondisi troposfer tetapi di ini penjelasan dari pembentukan awannya maksudnya pembentukan awan dan tinggi sampai ke puncak gitu, maksud saya. Jadi antara tropis maupun apa namanya di luar tropis itu sangat berbeda. Semakin tinggi ya di daerah. Jadi ketinggian tadi saya jelaskan ketinggian dari troposfer itu 8 sampai 18 kilo. Sedangkan di daerah kutub itu bisa hanya 1 atau 2 kilo gitu. Ya makin dekat dengan troposfer gitu. Itu Mas. Jadi ini pada ketinggian pembentukan awan di wilayah yang berbeda, artinya di troposfer ini di troposfer maksudnya, troposfernya. Ya. Kalau kita belajar mengenai tanah atmosfer itu, ya tanah atmosfer itu ketinggian atmosfer berbeda, ya kan di daerah kutub, di daerah tropis itu berbeda. Paling tinggi itu di daerah Khatulistiwa, maksudnya kita daerah kita 8 sampai 18 kilo. Ya, itu. Karena kalau kita pelajari di daerah nanti kalau mendapatkan mata kuliah meteorologi meso yang ada di kutub dan di sudah dapat atau belum ya? Belum ya. Kutub dan non kutub di daerah tropis itu sangat berbeda. Ya. Makin tinggi di daerah tropis, ketinggian troposfernya. Ya Mas ya? Izin Pak, berarti yang membedakan itu adalah ketinggian dari dasar awan sampai ke puncak ya Pak. Namun untuk Iya. tinggi dasar awannya itu sama ya Pak? Tinggi dasarnya dianggap sama. Ya, Tinggi dasarnya tetap dianggap sama. Karena kan itu sudah rule-nya, istilahnya sebagai aturan dari WMO. Kalau tinggi dasar awan itu seperti kita ini kemarin di udara permukaan itu juga tinggi dasar itu
tinggi dasar awan itu memang ada yang 300 meter, ada yang 450 meter, tetapi dianggap sama, artinya walaupun ketinggian troposfer berbeda, tetapi LBA itu kan tetap dibatasi 1 hingga 3 kilometer, ya kan? Itu. Jadi tetap tinggi dasarnya tetap dianggap sama, tetapi menurut puncak sampai updraft itu kan sudah berbeda, ya kan, tergantung dari kondisi fisiknya dari atmosfer itu sendiri. Jelas kalau di daerah luar tropis itu kurang kompleks, artinya maksudnya kurang kompleks, kurang dinamis gitu loh, ya, kurang dinamis. Di sana walaupun 4 musim, tetapi ya begitu-begitu aja, artinya ya hujan juga, ya misalnya petir ya sudah, tapi tidak kompleks, artinya tidak terpengaruh oleh beberapa dinamis seperti misalnya kalau di Indonesia ini BMI ya, itu banyak sekali gangguan-gangguannya, ya kan, macam-macam, ya kan, mana yang ada namanya polsas, nah mana yang namanya Yunani, angin gunung, angin laut, belum lagi misalnya perbedaan tekanan, itu macam-macam pokoknya. Geografisnya juga berpengaruh, ya, gitu. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak, izin bertanya sedikit tadi Pak. Saya masih kurang paham terkait profil angin logaritmik dan geostropik Pak. Maksudnya yang membedakan antara logaritmik dan geostropik itu apa ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke. Profil angin yang jadi artinya begini. Kalau di profil angin logaritmik itu artinya angin yang dipengaruhi oleh gaya-gaya yang artinya gaya dari misalnya gaya gradien ya, seperti itu. Jadi artinya profil angin yang hanya dibatasi dari jadi 1 kilo. Jadi maksudnya hanya dibatasi antara permukaan sampai 1 kilo. Jadi profil angin yang artinya apa ya? Hanya dipengaruhi beberapa gradien yang dan juga demikian kompleks. Selain gradien itu apalagi tadi itu, saya agak lupa. Nanti saya bukakan kembali ini mengenai logaritmik. Gaya gradien kalau saya yang atmosfer bebas itu yang angin geostropik itu jelas gaya geostropik, artinya antara batas itu ada batasnya, batasan dari permukaan ke 1 kilo, kemudian 1 kilo atau ke atmosfer bebas itu sudah dipengaruhi oleh gaya geotropis gitu maksudnya. Jadi lebih kompleks sih sebenarnya, lebih dinamis di daerah lapisan batas. Ya. Nanti coba ya kalau yang profil angin ini saya buka kembali, ada beberapa pengaruh di angin logaritmik ini Mas. Nanti saya buka lagi ya. Nanti saya share di grup. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, lagi kalau ada silakan. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Iya, Mas. Untuk deadline tugasnya seperti biasa Pak malam ini. Iya. Untuk deadline tugasnya itu hari ini kalian tetap kalian kalau tugas ini pas hari Rabu ada 3 mata kuliah. Paling sore jam berapa? Paling terakhir. Izin Pak, sampai jam 2.10 Pak. Oh, jam 2.10. Oke. Untuk LBA saya batasi sampai besok saja ya, jam 9. Jam 9 pagi. Oke. Bisa ya? Siap Pak. Terima kasih, Pak. Siap Pak. Besok sampai jam 9 pagi aja.
Ya, karena mungkin nanti ada tugas-tugas yang lain. Oke, saya cukupkan ini, nanti absen saya absenkan ya, materi dapat disimak disimak ya. Nanti sebentar lagi kan kalian akan kuliah yang lain ya. Oke, itu aja. Saya tutup. Selamat pagi dan semoga sukses ya. Tugasnya besok saja jam 9 pagi. Oke. Makasih ya semua ya. Kita sampai ketemu minggu depan. Oke. Siap. Siap. Siap, terima kasih, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak.